Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, dan Yahudi juga di mana-mana, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di zaman modern Yahudi juga tidak luput dari siksaan negara-negara. Contoh umpamanya di Eropa. Di Eropa yang ketika itu Eropa di bawah kekuasaan Nasrani Inggris, ya. Jadi pada tahun 1298 Masehi, Raja Edward yang pertama, Raja Inggris itu yang beragama Nasrani, itu mengusir seluruh orang-orang Yahudi dari Inggris. Kalau tidak dibantai, akhirnya mereka pergi. Ya. Kemudian di Perancis, ya, pada tahun 1582 Masehi, Raja Louis yang ke-9 juga sama menyiksa dan mengusir mereka semuanya dari Perancis. Tidak boleh ada orang Yahudi di Perancis. Kemudian juga dijelaskan, bukan hanya itu saja, para pendeta Katolik pada tahun 1540 Masehi, di mana di Italia membunuh orang-orang Yahudi dan mengusir mereka jangan sampai tinggal di Italia. Kemudian juga pada tahun 1842 Masehi dan juga 1902 Masehi, ini terjadi di Rusia, ya. Ketika hakim kekaisaran Nasrani itu juga ribuan Yahudi dibunuh di Rusia. Kemudian di Jerman di masa Adolf Hitler, ya, bahkan jelas hampir tidak boleh di Eropa itu ada orang yang Yahudi hidup, dibantai oleh Hitler. Kemudian juga di Amsterdam juga sama, dibawa ke Jerman kemudian dibantai. Orang-orang Yahudi di Amsterdam itu dibawa ke Jerman kemudian dibantai. Kemudian begitulah, dan nanti di akhir zaman kita pun akan membantai mereka. Di akhir zaman. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahuda. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga kaum muslimin kelak akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yakhtabil yahud min wara'il hajari wasyajar. Maka kaum muslimin akan memburu orang-orang Yahudi sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Kemudian batu dan pohon akan berbicara dan mengatakan, "Ya Muslim, ya Abdullah." Nih orang Yahudi di balik batu, di balik pohon, bunuh dia. Sehingga akan jadi bulan-bulanan kaum muslimin kelak di akhir zaman ketika terbunuhnya Dajjal di tangan Isa bin Maryam. Begitulah Allah hinakan orang-orang Yahudi karena kesombongan mereka kepada Allah, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, pembunuhan kepada para nabi dan begitu seterusnya. Makanya Allah hinakan sepanjang zaman orang-orang Yahudi itu. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya bagaimana mereka bisa berkumpul kembali di Palestina di zaman sekarang? Kok bisa punya negara? Kan itu. Gimana ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan pada tahun 1616 Masehi ada seorang yang bernama Sir Henry Fish dari Inggris, itu menulis buku namanya Nidaul Yahud, panggilan bagi orang-orang Yahudi. Itu berawal dari buku itu. Buku itu dicetak, disebar kemana-mana. Jadi seruan kepada orang-orang Yahudi untuk berkumpul kembali. Ini awalnya, gara-gara buku yang dicetak banyak-banyak. Kemudian muncul seorang jenderal ma'ruf namanya, ya, namanya Napoleon Bonaparte, itu kan ma'ruf kisahnya, ya, Napoleon Bonaparte itu. Juga sama juga mereka menegakkan negara, meminta supaya orang-orang Yahudi itu punya negara dan mengarahkan ke Palestina. Jadi Napoleon inilah yang mengarahkan orang-orang Yahudi supaya punya negara di Palestina. Mengingat sejarah, seolah-olah Palestina itu milik mereka begitu. Kemudian muncul propaganda berikutnya, ada seorang pemikir Yahudi dan seorang Zionisme, dia juga sama membuat gerakan-gerakan bahwa Palestina itu tanah mereka, mulai pengklaiman begitu, ya. Maka tahun 1895
882 Masehi. Ketika itu kan yang berkuasa ya di Palestina sampai ke Mesir itu kan masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya, yang berkuasa itu Sultan Abdul Hamid. Ya, sebelum kemudian tumbang oleh Kemal Atatürk. Ya. Jadi meminta kepada Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki ketika itu supaya menyerahkan sebagian bumi Palestina untuk orang-orang Yahudi, tapi ditolak, tidak mau. Padahal mau dibayar besar tuh, tapi tidak mau nih Sultan Abdul Hamid ini. Sampai akhirnya, kemudian mereka pun orang-orangnya dulu licik. Mereka mulai mengkader orang-orangnya, sampai kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Nasrani. Jadi orang cerdas dimasukkan ke dalam tubuh Nasrani, sampai Allah takdirkan orang pintar mereka jadi seorang pendeta besar di Vatikan. Jadi orang Yahudi menyusupkan orang supaya jadi Nasrani. Saking cerdasnya, subhanallah, akhirnya dia pun berhasil menjadi paus di Vatikan. Orang Yahudi menyamar jadi paus di Vatikan. Ya orang Islam tidak tahu. Lah paus di Vatikan inilah kemudian mengadakan kongres kedua pada tahun 1963 Masehi, meminta keputusan bahwa orang-orang Yahudi tidak bersalah, seolah-olah dia mau menghapuskan soal pembunuhan kepada Isa, karena kan orang Yahudi menganggap mereka sudah membunuh Isa. Maka paus mengatakan bahwa Isa itu orang Yahudi dimaafkan, itu maksudnya, supaya tidak ada permusuhan antara Yahudi dan Nasrani, didekatkan dulu dengan Nasrani. Tapi ingat Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat Yahudi Nasrani itu berkumpul jadi satu, tapi hati mereka itu bercerai-berai sebenarnya. Nampak saja orang kafir itu bersatu, hati mereka itu berpecah sebenarnya. Tapi itulah kelicikan orang-orang Yahudi. Sampai puncaknya ketika ada salah seorang di antara mereka menjadi paus di Vatikan itu, kemudian mereka pun menggalang dana besar-besaran, kemudian hendak meminta kepada Raja Turki Utsmani ini Abdul Hamid untuk membeli. Kalau tidak mau ngasih dibeli, tapi tetap tidak mau. Makanya kemudian membuatlah kerusuhan di Turki, sampai pada akhirnya Sultan Abdul Hamid dilengserkan. Kemudian berakhirlah kerajaan Turki Utsmani, dan ketika itu dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Inilah yang kemudian mengasas Turki yang tadinya negara Islam, ya, berubah menjadi sekuler. Jilbab tidak wajib, tidak boleh. Bahasa Arab ditiadakan. Nama waktu-waktu sholat diganti dengan bahasa Turki. Makanya orang Turki nggak kenal sholat. Nah, kemudian banyak simbol-simbol Islam itu dihancurkan. Pelajaran-pelajaran agama itu disekulerkan di sekolah-sekolah. Dan berhasil Kemal Atatürk ini, ya, menghilangkan peninggalan Turki Utsmani, betul-betul disekulerkan karena hanya ingin supaya disamakan dengan negara Eropa. Jadi undang-undang Eropa diadopsi, dimasukkan ke Turki, akhirnya rusak Turki. Ya belakangan lah setelah 2014 kan ada pemilihan presiden, baru kemudian terpilihlah sekarang ya siapa, Erdogan kan itu ya. Ya mulailah agak bagus ya, mudah-mudahan bagus terus kan itu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pada tahun 1917 Masehi, Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama siapa lupa namanya, mengizinkan orang-orang Yahudi ini tinggal di Palestina. Lah kaum muslimin yang tinggal di Palestina yang mungkin imannya kurang, akhirnya mereka mulai menjual lahan mereka dengan harga mahal. Mereka tidak tahu bahwa tanah itu tanah mulia, tapi karena harganya mahal kan, akhirnya dijual sikit. Akhirnya meluaslah kerajaan Israel ini, makin luas, sampai akhirnya mengklaim bahwa Palestina tanah mereka. Sampai hari ini justru Palestina yang berusaha minta kemerdekaan, sampai hari ini ditekan oleh dunia. Bayangkan, padahal Palestina dijajah, tapi Yahudi menganggap Palestina yang menjajah. Ya, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya pada tahun ke 1947 Masehi, resmi Amerika mengeluarkan keputusan bahwa Palestina dibagi menjadi dua bagian, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian diberikan kepada Yahudi Israel. Sampai hari ini terjadi perang, ya, dan setiap hari kaum muslimin dibantai oleh orang-orang Yahudi. Itulah kejahatan orang-orang Yahudi yang kisah singkat dari perjalanan Bani Israel. Saya tidak bertangan terlalu panjang karena juga waktu saya katakan kan.
Bismillah.